Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas stasiun Tegal generasi pertama, sekarang kita lanjutkan mengenai stasiun Tegal generasi kedua dan sekitarnya. Kira-kira disinilah lokasi stasiun Tegal generasi kedua. Jaraknya sangat dekat dengan stasiun Tegal generasi pertama, hanya saja bergeser puluhan meter ke sebelah selatan. Lokasi stasiun Tegal generasi kedua sekarang jadi tempat penjualan kayu ya. Setelah saya konfirmasi ke beberapa orang, ternyata bangunan yang digunakan ini merupakan bangunan baru, sedangkan untuk bangunan stasiun Tegal generasi kedua itu sudah dibongkar ya. Memang kalau kita lihat di foto zaman dulu, stasiun Tegal generasi kedua ini hanya berupa bangunan kayu ya, tapi memang ukurannya cukup besar. Dan menurut informasi bahwa kanopi stasiun Tegal generasi kedua ini menaungi 2 jalur, bahkan ada yang mengatakan kanopinya itu menaungi 3 jalur sekaligus. Ya, kalau memang itu benar berarti besar juga ya. Stasiun ini beroperasi mulai tahun 1897 hingga tahun 1918 setelah beroperasinya stasiun Tegal generasi ketiga. Memang kalau kita lihat sepintas sih bangunan ini mirip bangunan stasiun ya. Tapi kalau dibandingkan dengan foto stasiun zaman dulu, tiang kanopinya itu lebih kecil dan tidak sekokoh tiang stasiun Tegal zaman dulu. Untuk jalur rel di area stasiun dan pelabuhan Tegal ini sangat kompleks sekali. Ada yang mengarah ke depo lokomotif, ke area pergudangan, dan ke ENV Berat ya. Memang sangat minim informasi mengenai hilangnya stasiun Tegal generasi kedua ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu kenapa dan kapan stasiun ini dibongkar ya. Bisa diutarakan di kolom komentar. Penutupan stasiun Tegal generasi kedua ini dikarenakan adanya kerjasama antara SS dan SCS untuk meningkatkan kecepatan, juga meningkatkan kapasitas angkut barang dan penumpang, sehingga perlu perubahan jalur dan peningkatan prasarana yang tadinya hanya sekelas tram menjadi jalur kereta utama atau jalur rel berat. Maka dari itu beberapa shortcut dibuat untuk mengurangi waktu tempuh. Maka jalur yang tadinya memutar ke arah pelabuhan dipangkas dan dibuatlah stasiun Tegal generasi ketiga di lokasi sekarang. Oke, sekarang kita lihat kondisi X gudang yang dulu berada di sebelah selatan stasiun Tegal ini ya. Ini dia lokasi X bangunan gudang milik SCS. Bangunan gudang ini dikelilingi oleh pagar seng ya, seperti yang teman-teman lihat. Bisa kita lihat juga kalau arsitektur era zaman kolonialnya itu terlihat sekali ya di bagian dinding-dinding gudang ini. Atapnya sudah mulai mengalami kerusakan. Ini bagian emplasemen gudang. Dulu di sini terdapat rel kereta api untuk bongkar muat ya. Dan juga terdapat rel menuju ke stasiun Tegal Lama serta ke pelabuhan Tegal. Selain itu juga terdapat jalur yang menuju ke X Depo Tegal. Bisa teman-teman lihat sekarang kondisinya ini sudah menjadi pemukiman padat penduduk ya. Padahal dulu di sini banyak sekali jalur rel kereta. Sekarang kita coba masuk ke area depan bangunan gudang. Kebetulan tadi saya lihat ada pagar seng yang terbuka. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di halaman pergudangan pada masa lalu. Ini bekas gudang SCS ya. Tepatnya berada di sebelah selatan daripada X stasiun Tegal generasi kedua ya. Gudang ini dulunya merupakan gudang stasiun ya, milik Semarang Cirebon Strom Maskapai. Menurut informasi, gudang ini dibangun sekitar tahun 1912. Bangunan gudang yang sangat besar ini dilengkapi dengan pintu-pintu geser yang sangat besar. Dulu gudang ini digunakan tempat penyimpanan rempah-rempah hasil bumi dan tetes tebu atau warga menyebutnya pokhot.
Saat masa agresi militer Belanda, bangunan gudang dijadikan markas oleh tentara Belanda. Namun seiring waktu, banyak pendatang yang membangun tempat tinggal di sekitar area gudang. Untuk semua aset di sekitar gudang SCS ini sekarang dimiliki oleh PT Kereta Api Persero wilayah operasional Daup 4 Semarang. Di depan gudang dulu terdapat sebuah jalur rel menuju ke NV Mesin Pabrik Berat yang sekarang menjadi PT Barata Indonesia. NV Berat merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang mulai berdiri di Hindia Belanda sekitar tahun 1901 dan salah satu cabang NV Berat di Tegal ini mulai berdiri sekitar tahun 1918. NV Mesin Pabrik Berat Tegal ini memproduksi peralatan dari logam, diantaranya ada peralatan rumah tangga, suku cadang, permesinan pabrik gula, suku cadang kapal, kereta api, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan perawatan bagi mesin-mesin pabrik gula yang saat itu banyak tersebar di sepanjang utara Jawa. Adanya pabrik tekstil besar di Tegal yaitu NV Tekstil Maskapai, hampir semua peralatan permesinan memesan dari NV Berat ini. Namun saat pemerintah Jepang, NV Berat ini kebanyakan memproduksi peralatan untuk keperluan perang. Dari NV Berat, jalur rel terus berlanjut ke arah utara dan bercabang. Ada yang mengarah ke Zout, Pakwis atau gudang garam, melewati sekitar Benteng Tegal yang sekarang menjadi lapas, juga melewati sekitar Residen Huis Tegal yang sekarang menjadi kantor DPRD. Dan ada juga yang mengarah ke utara menuju Zuider Boardweg atau Jalan Perbatasan Selatan. Di sana jalur terhubung ke tempat bongkar muat dengan kren berkapasitas 18 ton dan menuju ke gudang milik Netherlands Indische Handelsbank dan juga ke gedung Netherlands Indische Exkomtomit. Ke arah utara dari stasiun Tegal Lama menuju Pelabuhan Tegal, jalur rel lebih kompleks lagi. Di area Pelabuhan Tegal banyak sekali gudang-gudang yang difasilitasi oleh jalur kereta api, seperti gudang Teng Jokpin, gudang milik SCS, gudang Koli, gudang Tang Jenghoi, dan jalur menuju turntable untuk selanjutnya diarahkan ke area bongkar muat dengan kapasitas kren 10 ton. Untuk jalur tram menuju ke arah Pemalang juga pada masa itu harus memutar terlebih dahulu ke arah pelabuhan dan selanjutnya kembali berdampingan dengan Jalan Raya Pantura. Namun saat ini bisa kita lihat sendiri kondisinya sudah jauh berbeda untuk area Pelabuhan Tegal ini. Area pelabuhan yang dulu didominasi oleh area pergudangan dan juga jaringan rel kesana kemari, kini nampak sudah dipenuhi dengan rumah-rumah penduduk. Dan juga Tegal ini kehilangan masa kejayaannya yang dulu menyandang predikat sebagai kota bahari. Untuk bangunan pergudangan sebagian masih bisa kita lihat hingga saat ini. Namun kondisi permukaan tanah yang semakin menurun, beberapa titik di area pelabuhan ini sudah mulai terendam oleh air dan mulai amblas. Bekas jalur lama SCS Tegal Pemalang sekarang sudah menjadi Jalan Sangir 2 dan kondisinya pun sudah dipenuhi pemukiman padat penduduk Di pertigaan antara Jalan Bali dan Jalan Sangir 2, di sana terdapat sebuah plang aset milik PT Kereta Api. Dengan adanya plang tersebut, maka sudah dipastikan bahwa lahan di bekas jalur rel ini menjadi milik PT Kereta Api Indonesia. Mungkin segitu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Stasiun Tegal generasi kedua dan juga beberapa jalur di area Pelabuhan Tegal. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan dan silahkan koreksi pada kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.